Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Di sini kami kelompok 3 yang terdiri dari Divya, Haris, Noval, dan Dewi akan menjelaskan mengenai manual material handling. Yuk simak videonya. Manual material handling. Penanganan material secara manual atau manual material handling atau MMH merupakan aktivitas yang setiap hari dilakukan oleh manusia. Adapun pekerjaan yang terkait dengan manual material handling sering kita lihat dalam pekerjaan pertukangan, bongkar muat barang, aktivitas di pasar, dan kegiatan bisnis lainnya. Aktivitas manual material handling antara lain proses mengangkat, mendorong, memanggul, menggendong, menarik, dan aktivitas penanganan material lainnya tanpa alat bantu mekanis. Kelebihan manual material handling dibandingkan dengan penanganan material yang menggunakan alat bantu adalah fleksibilitas gerakan yang dilakukan. Akan tetapi, di balik keuntungan tersebut terdapat kekurangan, yaitu dalam hal keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut kami sajikan contoh kecelakaan kerja akibat manual material handling. Mas Haris, minta tolong ke dalam dulu ya untuk pindahin barang ini ke gudang. Ya Pak. Yang mana ya Pak? Yang ini atau yang ini? Keduanya itu ya Mas, salah satu dulu ya. Sama ini berarti? Iya, tolong hati-hati ya diangkatnya. Oke. Mas, lain kali hati-hati ya Mas, soalnya itu barang-barang inden Mas, nunggunya juga lama ya. Ya Pak, mohon maaf. Tadi saya kepleset di sini. Licin soalnya lantainya. Oh iya ya, oke, bisa diselesaikan ya segera ya. Ini ya Pak selanjutnya Pak. Oke, tadi ya Mas, Siap. pelan. Aduh, bisa nggak Mas Haris? Mohon maaf Pak, encok saya Pak sakit ini. Aduh. Kat. Mas, minta tolong ya, barang yang di atas itu pindahkan ke gudang juga. Ini Mas. Iya, betul. Hati-hati Mas. Lupa, mohon maaf Pak, ini barangnya jatuh. Waduh Mas, lain kali hati-hati ya Mas. Dari tadi saya liatin pada berjatuhan terus nih, barang saya bisa rusak nih Mas. Oh iya Pak, mohon maaf nggih. Saya masukkan gudang nggih. Oke. Meskipun manual material handling tidak membatasi gerakan para pekerja, namun ternyata aktivitas MMH merupakan potensi kecelakaan yang cukup besar, karena pada aktivitas ini akan terjadi kontak langsung antara beban dan tubuh manusia. Hal ini terjadi karena pemindahan secara manual tersebut tidak dilakukan secara ergonomis. Contoh seperti kerusakan jaringan tubuh yang disebabkan oleh kelebihan beban angkat seperti dalam video tersebut. Perlu kita ketahui bahwasanya manusia memiliki batas kemampuan baik itu kemampuan pengamatan kognitif, fisik maupun psikologis. Fakta kecelakaan kerja menurut International Labour Organization atau ILO, setiap tahun terjadi 1,1 juta kematian yang sebagian besar disebabkan karena kecelakaan akibat hubungan pekerjaan dan sisanya disebabkan penyakit akibat hubungan pekerjaan. Sedangkan National Institute for Occupational Safety and Health melaporkan bahwa dalam satu tahun sekitar 500.000 pekerja di Amerika Serikat menderita berbagai jenis cedera akibat kerja dengan pengerahan otot yang berlebihan. Kecelakaan MMH dapat dicegah dengan membuat kebijakan yang digunakan sebagai petunjuk umum untuk memberikan arahan yang jelas dalam melakukan aktivitas MMH. Adapun hal-hal yang penting untuk dijadikan kebijakan dalam proses MMH antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pemilihan personil yang tepat sesuai dengan kebutuhan kerja dengan memperhatikan keterbatasan dan kemampuan manusia. Yang kedua, menentukan beban maksimal yang diizinkan untuk diangkat, serta kebijakan material yang boleh diangkat oleh perempuan dan laki-laki. Yang ketiga, pemindahan material dapat dilakukan secara manual atau memerlukan alat bantu, seperti alat bantu untuk mengangkat beban yaitu crane, hand pallet, drum handler, hand stacker, dan lain-lain. Ada juga alat pengangkat yang digunakan secara manual seperti lifting straps dan trolley. Selain itu, juga ada alat yang bisa digunakan untuk mengambil barang di ketinggian seperti tangga elektrik. Dan sekian dari video kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace off.